Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga metode statistika. Minggu lalu kita belajar tentang penyajian data baik berupa tabel maupun grafik. Minggu ini kita lebih membahas tentang peringkasan data. Nah, bentuk peringkasan data ada dua, yaitu kita ingin tahu lokasi atau pusat dari data atau disebut ukuran pemusatan, dan seberapa besar variasi dari data atau ukuran penyebaran. Nah, contohnya ketika kita mengambil suatu sampling, pasti kita memiliki banyak sekali data. Contohnya di sini daya hidup baterai. Nah, kalau kita mengamati daya hidup baterai selama 1 bulan, tentu data yang teman-teman dapatkan akan sangat banyak. Nah, maka kita meringkas data dengan mengetahui ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya. Ukuran pemusatan ini pernah teman-teman pelajari waktu SMA, yaitu antara lain modus, nilai pengamatan paling sering muncul, median pengamatan yang di tengah-tengah dari data terurut atau data yang berada di tengah-tengah setelah data diurutkan, kemudian kuartil, nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama, maka nanti kita akan mendapatkan kuartil 0 sampai kuartil keempat. Min merupakan pusat data sehingga simpangan kiri dan simpangan kanan sama besar, atau disebut juga rata-rata. Nah, yang pertama modus atau mode merupakan nilai pengamatan yang paling sering muncul. Dan dalam suatu data kita bisa memiliki lebih dari satu modus. Artinya, data yang sering muncul itu bisa lebih dari satu atau bimodus. Kemudian bisa digunakan untuk semua jenis data, baik kualitatif maupun kuantitatif, tapi paling banyak digunakan untuk data kategorik atau discrete dengan hanya sedikit nilai yang mungkin muncul. Nah, dari gambar dapat dilihat ya, ada beberapa warna, manakah yang paling banyak muncul? Nah, warna hijau, maka data warna hijau ini menjadi modus. Tapi ada 2 modus. Ada warna merah yang jumlahnya 3 juga. Maka ini contoh bimodus. Ada 2 data yang muncul sering. Kemudian untuk median adalah pengamatan atau data yang berada di tengah dari data yang sudah diurutkan. Nama lainnya persentil ke-50 atau bisa juga Q2. Nah, median ini juga digunakan untuk menggambarkan lokasi dari data numerik karena kita harus mengurutkan data. Kemudian kekar terhadap adanya pencilan. Maksudnya yaitu adanya pencilan tidak mempengaruhi nilai dari median. Bagaimana cara menghitung median jika jumlah contoh ganjil? Pertama, tentu kita urutkan datanya dulu dari terkecil ke terbesar. Jika jumlah datanya ganjil, contohnya ada 5 data, maka posisi data yang berada di tengah ya otomatis menjadi median. Contohnya ini ada data 28341, ada 5 data, kita urutkan menjadi 1 2 3 4 8. Data yang berada di tengah adalah data nomor 3, ini adalah mediannya atau data yang berada di tengah. Nah, bagaimana jika jumlah contohnya genap? Tetap ya, kita urutkan dari data terkecil sampai terbesar. Contohnya jika ada 6 data, artinya datanya genap, median merupakan rataan dari 2 nilai di tengah. Nah, ini data 2, 283418. Kita urutkan dulu 1 2 3 4 8 8. Mediannya di tengah antara 3 dan 4. Nah, maka berapa nilai mediannya? Kita jumlahkan data ketiga dan data keempat. 3 plus 4, kemudian dibagi 2. Jadi 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Kemudian perhatikan ini data 1 dan data 3. Tadi sifat median adalah kekar terhadap pencilan. Kita lihat ya, ada 5 data. Data yang pertama 1 2 3 4 8. Posisi median tetap di tengah, data yang ketiga. Kemudian berikutnya ada contoh 3, ada 5 data. 1 2 3 4 100. Nah, ada pencilan nih. 100 ini adalah pencilan karena nilainya jauh dari pusat data. Tapi datanya tetap jumlahnya 5. Maka posisi median tetap di data ketiga atau di tengah. Jadi ini maksudnya adalah median kekar terhadap pencilan. Walaupun ada pencilan, asalkan jumlah datanya sama ya tetap posisinya tetap yang di data yang paling tengah.
Secara umum, langkah teknis untuk menghitung median yaitu kita urutkan dulu ya data dari kecil ke besar, kemudian cari posisi median atau N median sama dengan jumlah data ditambah 1/2. Contohnya tadi ada 5 data, 5 ditambah 1, 6, 6 bagi 2, 3. Jadi posisi median ada di data ketiga. Nah, itu untuk nilai N median yang bulat tadi ya, 3 posisi ketiga. Nah, bagaimana jika pecahan? Contohnya ada 6 data. 6 ditambah 1, 7, 7 bagi 2, 3,5. Nah, artinya mediannya adalah rata-rata dari dua pengamatan yang berada sebelum dan setelah posisi median. Tadi contohnya data ketiga dan data keempat dibagi 2. Untuk yang jumlah datanya 6 tadi. Selanjutnya kuartil. Jadi kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian. Nah, dapat dilihat di gambar yang di bawah ya. Jadi 4 bagian ya, Q0 sampai Q1 ini bagian pertama, Q1 sampai Q2 bagian kedua, Q2 ke Q3 bagian ketiga, Q3 sampai Q4 bagian keempat. Jadi kuartil, jadi datanya kita urutkan dulu, kemudian kita bagi 4 bagian yang sama. Nah, Q0 itu nanti menjadi nilai minimum dari data atau nilai yang paling kecil dari seluruh data. Q1 yaitu nilai yang membagi data 25% di kiri dan 75% di kanan. Di gambar yang bawah ya. Jadi sebelah kiri ini 25% data. Kenapa? Karena tadi datanya sudah dibagi 4. 1/4 sebelah kiri, 3/4 di sebelah kanan. Ini adalah Q1 membagi data 25% dan 75%. Kemudian Q2 merupakan median, artinya membagi data 50% atau tadi persentil 50. Jadi benar-benar data yang berada di tengah, membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian Q3 yang merupakan nilai yang membagi data 75%. Di kiri 25% di kanan. Jadi kebalikan dari Q1, 3/4-nya di kiri, 3/4 bagian dan 1/4 bagian di kanan. Nah, terakhir Q4 adalah nilai paling besar atau nilai maksimum dari data. Nah, kemudian nilai Q1, Q2, Q3 ini kekar terhadap pencilan, sama seperti median. Ya, berikutnya langkah teknis memperoleh kuartil. Cara pertama bisa menggunakan metode belah 2. Sama seperti median, kita urutkan data dari kecil ke besar. Untuk Q2 itu seperti kita mencari median ya, N+1 dibagi 2, dapat posisi Q2. Untuk mengetahui posisi Q1, nah Q1 itu kan membelah Q2 menjadi 2 bagian. Maka kita langsung saja posisi NQ2 ditambah 1/2. Kita dapatkan posisi Q1. Nah, posisi Q1 dengan posisi Q3 ini harusnya sama, tapi hitungannya kalau Q1 dihitung dari kiri, kalau Q3 dihitung dari kanan. Kita gunakan lagi sebagai contoh data 1 ya, di mana ada 5 data yang sudah diurutkan. Nah, posisi Q2 adalah posisi median. Tadi sudah dihitung ya, di mana N+1 dibagi 2, yaitu 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan 3, maka posisi ketiga ini adalah Q2 atau median. Nah, kemudian di mana posisi Q1? Tadi saya rumus NQ2 atau posisi Q2 plus 1 bagi 2. Posisi Q2 dari hitungan sebelumnya adalah 3. Jadi posisi Q1 3 plus 1 bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kita hitung dari kiri 1, 2. Jadi angka 2 ini adalah posisi kedua, kita jadikan kuartil 1. Nah, untuk posisi ketiga artinya 2, tapi dihitung dari belakang. Nah, yang pertama 8, yang kedua 4. Nah, 4 ini adalah posisi ketiga, dihitung 2 dari belakang data. Maka kita sudah dapatkan Q1-nya adalah 2, Q2-nya adalah 3,
dan Q3 nya adalah 4. Nah, pertanyaannya Q0 nya berapa? Q0 adalah data yang paling kecil. Nilai yang paling kecil adalah 1, maka Q0 nya 1. Kemudian Q4 nya berapa? Q4 adalah data yang paling besar. Jadi data yang paling besar pada data ini adalah 8. Ya. Ini kalau contohnya cuma 5 data. Selanjutnya kita lihat contoh data 2 di mana ada jumlah datanya genap atau 6 data. Bagaimana menghitung Q2 dengan cara yang sama tadi ya. N jumlah data 6 tambah 1 per 2 jadi 7 bagi 2 3,5. Nah 3,5 itu posisinya kan di tengah-tengah antara 3 dan 4. Maka nilai Q2 nya 3 ditambah 4 bagi 2 3,5. Median 3,5 di antara 3 dan 4. Di mana posisi Q1? Nah tadi ya posisi Q1 dihitung dari posisi Q2 ditambah 1 bagi 2. Sedangkan posisi Q2 ini ada desimalnya. Dengan cara belah 2, desimal ini kita hilangkan. Jadi tidak kita anggap, langsung saja kita masukkan posisi Q1 sama dengan posisi Q2 3 plus 1 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Begitu juga posisi Q3, nanti posisi kedua tapi dari belakang. Kalau Q1 posisi kedua dihitung dari depan. Kita hitung dari depan. Q1 nya adalah data kedua dari depan yaitu 2. Kemudian Q3 nya adalah data kedua dari belakang. Data kedua dari belakang adalah 8. Maka Q1 nya 2, Q2 nya 3,5, Q3 nya 8. Cara penghitungan kuartil yang metode kedua adalah metode interpolasi. Metode interpolasi ini kita perhitungkan desimalnya. Kalau tadi belah 2 desimalnya tidak kita perhitungkan. Nah, teman-teman boleh menggunakan metode belah 2 atau interpolasi. Sama saja ya, asalkan sesuai rumusnya. Cara pertama sama, kita urutkan dulu data dari kecil ke besar. Nah, untuk cari posisi kuartil, kita ingat-ingat tadi. Q1 membelah data. Jadi kuartil membelah data menjadi 4 bagian besar, di mana posisi Q1 1/4 di kiri, 3/4 di kanan. Q2 membelah setengah, tepat kiri dan kanan. Q3 3/4 kiri, 1/4 kanan. Nah, maka rumus di interpolasi kita untuk menghitung posisi Q1 1/4 kali N plus 1. Di mana artinya ini posisi Q1 berada di 1/4 dari depan. Nah, jumlah N-nya tambah 1. Kemudian yang Q2 setengah N plus 1. Q3 3/4 N plus 1. Nah, jumlah N ini nanti akan mempengaruhi perkalian dengan 1/4, setengah, dan 3/4. Pasti ada hitungannya nanti desimal atau pecahan. Nah, nantinya untuk menghitung nilai kuartil kita masukkan ke dalam rumus ya di bawah ini untuk mengalihkan dengan pecahan, yaitu X KI sama dengan XAI plus HI dalam kurung XBI min XAI, di mana XAI adalah pengamatan sebelum posisi kuartil ke I, XBI adalah pengamatan setelah posisi kuartil ke I, dan HI adalah nilai pecahan dari posisi kuartil. Jadi ketika kita hitung posisi kuartil ada pecahan, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kita lihat penggunaan interpolasi pada data 1. Posisi Q2 tinggal setengah kali N plus 1 ya, setengah, 5 plus 1 posisi 3. Jadi posisi 3 Q2. Posisi Q1 tadi 1/4 N plus 1. N-nya 5 plus 1, 6 kali 1/4, 1,5. Kemudian Q3 3/4 N plus 1 dapat 4,5. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai Q1 kita masukkan ke rumus tadi. Nah, jadi Q1 sama dengan nilai sebelum kuartil. Tadi kan posisinya 1,5. 1,5 ini kan antara 1 dan 2. Sebelum kuartil jadi 1. Jadi 1 plus nilai H-nya atau desimalnya setengah dikali nilai setelah kuartil dikurangi sebelum kuartil, jadi 1,5. Nah, selanjutnya untuk Q3
3/4 5/1 dari 4,5, maka kita masukkan ke nilai sebelum kuartil 4 ya. 4 ditambah desimalnya setengah dikali nilai setelah kuartil 8 dikurangi 4 sebelum kuartil, jadi setengah kali 8 dikurangi 4 itu 4 kali setengah 2 tambah 4 6, maka nilainya nilai Q3 adalah 6, Q2 nya 3, Q1 1,5. Nah, mungkin dengan menggunakan belah data dan interpolasi ada sedikit perbedaan nilai Q1 dan Q3, tidak apa-apa. Jadi ketika teman-teman ingin menghitung Q1, Q2, Q3, jelaskan penggunaan rumusnya menggunakan belah dua atau interpolasi. Dua-duanya dibolehkan dan jawabannya betul dua-duanya. Nah, selanjutnya kita coba interpolasi dengan data 2, data yang jumlahnya genap. Nah, nilai Q2 sama N plus 1 bagi 2, 3,5. Q1 nya 1/4, N plus 1 menjadi 1,75. Untuk posisi Q3 3/4, N plus 1 5,25. Nah, kita masukkan ke rumus. Posisi sebelum kuartil adalah 1 ditambah desimalnya 0,75, setelah kuartil 2 min 1 dikali 0,75 baru tambah 1, hasilnya 1,75. Untuk Q3 nilai sebelum kuartil 8 plus desimalnya 0,25, 8 dikurangi 8 0, jadi Q3 sama dengan 8. Nah, jadi teman-teman pilih cara yang memudahkan, tapi memang lebih mudah kalau metode belah dua dibandingkan yang ini ya, interpolasi. Nah, kemudian kita masuk ke statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu nama lain dari tadi kuartil. Nah, jadi dari mulai Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 ini masuk statistik 5 serangkai. Setelah kita bisa menghitung kuartil, kita tinggal masukkan dengan metode seperti ini. Q0 di atasnya Q1, tengah Q2 di atas, Q3 dan Q4. Nah, kemudian data yang kita hitung dengan metode belah dua maupun interpolasi kita masukkan ke dalam statistik 5 serangkai ini. Ya, setelah modus dan median kita masuk ke min atau rataan. Di min di sini adalah pusat dari data atau centroid. Kemudian rataan itu bisa dimiliki oleh populasi dan contoh. Untuk rataan populasi kita sebut mu. Kemudian untuk rataan contoh X bar. Kemudian hanya bisa digunakan untuk data numerik, artinya data kuantitatif. Untuk data kualitatif ini tidak bisa, atau tidak bisa untuk kategorik dan diskret. Kemudian sangat peka terhadap pencilan. Beda dengan median yang kekar terhadap pencilan, di sini min sangat mempengaruhi nilai rataan pencilannya. Kemudian cara perhitungan min atau rata-rata ya. Untuk populasi simbolnya mu, di mana sigma i sama dengan 1 hingga n, xi per n besar. Kemudian kalau untuk yang contoh atau sampel, X bar sama dengan sigma i sama dengan 1 hingga n xi per n. Nah, bedanya di simbol jumlah datanya juga. Ini kalau populasi simbolnya n besar, untuk sampel simbolnya n kecil jumlah datanya. Nah, contohnya nih kita punya data 5 data dari contoh. Bagaimana menghitung X barnya, kita jumlahkan semua ya. Kemudian dibagi jumlah n-nya atau jumlah data. 2 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 1 dibagi 5. Tanpa perlu harus diurutkan. Bisa langsung dihitung rata-ratanya. Nah, terkait sifat min tadi sangat peka terhadap pencilan, kita lihat data 1 dan data 3. Ini tadi sudah dihitung ya mediannya, makanya kita urutkan dulu. Tidak ada pencilan, data terakhirnya 8, maka X barnya kita jumlahkan semua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 8 dibagi 5 sama dengan 3,6. Kemudian data ketiga, mediannya juga sama, tetap di data ketiga mediannya, tapi ternyata ada pencilan. Nilai paling akhirnya atau nilai paling besarnya 100. Ini sangat jauh dari pusat data atau sangat jauh dari median. Kalau median tidak terpengaruh, tapi ketika kita hitung rata-ratanya,
1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 100 dibagi 5, rataannya menjadi 22. Jadi sangat peka sekali ya. Sebelumnya 3,6, karena adanya pencilan, rata-ratanya menjadi berubah. Jadi min ini sangat terpengaruh oleh pencilan. Kemudian apa kaitan antara bentuk sebaran dengan ukuran pemusatan? Ini dapat diilustrasikan dari 3 grafik di bawah. Grafik yang pertama ini lebih cenderung ke kanan penyebarannya. Kemudian yang grafik kedua penyebarannya lebih banyak di daerah kiri. Grafik ketiga dia rata kanan dan kiri. Jika grafik ketiga ini ya penyebarannya sama rata kanan dan kiri, maka ukuran pemusatannya akan sama juga. Nilai rataan nanti akan sama dengan nilai yang berada di tengah dan akan sama dengan modusnya. Nilai yang sering muncul sama dengan nilai yang berada di tengah dan juga sama dengan rataannya. Ini jika penyebarannya sama kanan kiri. Nah, ketika penyebaran lebih banyak yang di kanan pada grafik yang pertama, maka modus tetap di tengah, berada di tengah data yang paling sering muncul kan, tapi mediannya lebih ke kanan, rataannya lebih ke kanan. Begitu juga yang grafik kedua, karena ukuran penyebaran lebih banyak di kiri, maka min dan median berada di kiri, modus tetap yang paling tinggi karena paling sering muncul. Ini kaitan antara bentuk sebaran dan ukuran pemusatan data. Nah, yang min, median, sama dan modus ini disebut kurva grafik normal. Selanjutnya ukuran penyebaran. Jadi ukuran penyebaran ini menggambarkan suatu ukuran kuantitatif tingkat penyebaran atau pengelompokan dari data. Keragaman biasa didefinisikan dalam bentuk jarak. Seberapa jauh jarak penyebaran data dengan titik-titik dari pusat satu sama lain. Begitu juga seberapa jauh sebaran jarak antara titik-titik terhadap rataannya. Kemudian apakah terwakili nilai dengan kondisi data keseluruhan. Apa saja macam ukuran penyebaran? Di sini ada wilayah, jangkauan antar kuartil, deviasi, ragam, dan simpangan baku. Nah, wilayah atau range adalah selisih nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi seberapa jauh wilayahnya kita kurangi nilai yang terbesar dengan nilai terkecil. Kemudian jangkauan antar kuartil atau interquartile range kita kurangi antara Q3 dengan Q1. Kemudian deviasi merupakan selisih dari data terhadap rataannya. Jadi ada data punya rata-rata. Nah, kita kurangi data dengan rataannya. Itu deviasi. Kalau ragam, rataan dari jumlah kuadrat deviasi di sekitar rataannya. Nah, tadi kita sudah punya deviasi. Deviasinya kita kuadratkan, kemudian di rata-rata itu adalah ragam. Terakhir, simpangan baku kita akarkan dari ragam atau disebut juga standard deviation atau SD. Yang pertama, wilayah atau range ya. Tadi selisih nilai besar dengan nilai yang terkecil. Nah, kita hanya memperhitungkan nilai besar dan kecil. Kemudian sebaran nilainya tidak diperhitungkan. Jadi maka akan peka terhadap nilai yang ekstrim atau pencilan. Contohnya nih, data yang pertama kita punya 5 data terbesarnya 8, dikurangi data terkecil 1, dapat range 7. Data ketiga ada pencilan nih, data terbesarnya 100, data terkecil 1. Maka range-nya 100 dikurangi 1, 99. Jadi peka terhadap nilai-nilai yang ekstrim. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil atau interquartile range. Selisih antara Q3 min Q1. Di sini kita memperhitungkan sebaran antara nilai minimum dan nilai maksimum dan sifatnya kekar terhadap nilai ekstrim atau pencilan. Sebagai contoh, di sini ada statistik 5 serangkai dari 2 data. Ya, data yang pertama Q0-nya 1, Q1-nya 2, Q2-nya 3, Q3-nya 4, Q4-nya 8. Di yang data kedua bedanya di Q4 100. Nah, jangkauan antar kuartil kan kita kurangi Q3 min Q1. Untuk data yang pertama, Q3-nya 4, Q1-nya 2. 4 dikurangi 2, nilainya 2, jangkauan antar kuartil. Untuk yang data yang kedua, ternyata data Q3-nya sama ya, 4,
satunya 2, jadi jangkauan antar kuartilnya juga tidak berbeda. Nah, nilai pencilan yang 100 ini tidak berpengaruh terhadap jangkauan antar kuartil, sehingga kekar terhadap nilai ekstrim. Ukuran penyebaran selanjutnya deviasi. Deviasi ini untuk mengetahui ukuran penyebaran yang kompleks, bagaimana data tersebut mengelompok di sekitar rataannya. Nah, deviasi tadi dihitung dari selisih dari data terhadap rataannya. Ukuran keragaman dari deviasi disebut juga rataan deviasi, itu dihitung dengan sigma X min mu per N, di mana X min mu per N bisa tidak sama dengan 0, bisa sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung deviasi? Contohnya ada 5 data dari data pertama tadi, data 1, 2, 3, 4, 8. Ini kita rata-rata dulu ke 5 datanya. Setelah di rata-rata, nilainya dapat 3,6. Nah, cara menghitung deviasi dari data pertama, kita kurangi 1, ya, nilai data pertama adalah 1 dikurangi rataannya. 1 dikurangi 3,6 adalah minus 2,6. Kemudian data kedua 2 dikurangi rata-ratanya 3,6, 2 kurangi 3,6 minus 1,6. 3 dikurangi 3,6 sama dengan minus 0,6. Data keempat 4 dikurangi 3,6 0,4. Data terakhir 8 dikurangi rataannya, 8 kurangi 3,6 adalah 4,4. Kemudian dari keseluruhan data ini dihitung rata-ratanya. Nah, ini dapat berapa nih? 1,78 kali 10 pangkat minus berapa nih? Banyak sekali. Setelah kita menghitung deviasi, ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung ragam, yaitu ukuran penyebaran yang selanjutnya. Sebagai contoh, masih menggunakan data yang pertama. Nah, tadi mengikuti hitungan deviasi, jadi data rata-ratanya 3,6. X min mu ini adalah deviasi. Tadi ya, ingat cara menghitung deviasi yang ini X min mu. 1 dikurangi 3,6 hasilnya minus 2,6. 2 dikurangi 3,6 minus 1,6. 3 dikurangi 3,6 minus 0,6. Dan seterusnya. Nah, setelah deviasinya sudah dihitung, ragam adalah kuadrat dari deviasi. Selain itu, untuk menghilangkan tanda plus atau minus, makanya deviasi dikuadratkan terlebih dahulu sebelum dirata-ratakan. Nah, ukuran semacam itu disebut ragam. Jadi rumus ragam adalah sigma X min mu kuadrat per N. Nah, tapi sebelumnya ya, tadi kita kuadratkan dulu masing-masing deviasinya. Minus 2,6 kuadrat adalah 6,76. Minus 1,6 kuadrat adalah 2,56. Minus 0,6 kuadrat adalah 0,36 dan seterusnya. Dari seluruh data yang sudah dikuadratkan, ini dihitung rata-ratanya. Dapat 5,84. Nilai 5,84 ini adalah ragam dari data pertama. Rumusnya yaitu sigma. Jadi bisa kita ulang ya, bahwa ragam ini adalah kuadrat dari deviasi di sekitar rataannya. Jadi untuk menghitung ragam, tadi kita sudah tahu deviasinya dengan mengurangkan data dari rataan, kemudian dikuadratkan. Dapatlah ragam. Ragam ada ragam populasi dan ada ragam contoh. Ragam populasi disimbolkan dengan to kuadrat, di mana sigma I sama dengan 1 hingga N kali XI min mu kuadrat per N besar. Kemudian untuk ragam contoh disimbolkan dengan S kuadrat, di mana sigma I sama dengan 1 hingga N XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, perbedaannya di pembagi. Untuk ragam populasi, pembaginya adalah jumlah populasi N. Untuk ragam contoh, pembaginya adalah jumlah dari contoh dikurangi 1. N-1 ini sering kita sebut derajat bebas atau dB. Jadi untuk menghitung ragam contoh, kita perlu menghitung rataan contoh dari data-data sebelumnya.
Nah, ada satu data yang tidak bebas, maka data yang tidak bebas itu kita kurangi n-1 n-1 data, sedangkan data yang lainnya bebas variasinya. Nah, contoh penghitungan ragam dari data 1 ini ya, dari total kuadrat dari rataannya dibagi n per 5 sama dengan 5,84. Untuk ragam contoh S kuadrat ya, data dikurangi rataannya kemudian dikuadratkan dibagi n-1. Hasilnya karena jumlah data 15 dikurangi 1, 29,2 dibagi 4 adalah 7,3. Nah, ini adalah ilustrasi mengapa derajat bebas kita mengurangi jumlah data dikurangi 1 atau n-1. Jadi ada percobaan tebak-tebakan di mana 3 kaleng, salah satu kaleng diisi bola, kemudian diminta menebak di mana di antara kaleng tersebut yang berisi bola. Ketika diangkat salah satu bola, ternyata kosong. Ketika diangkat salah satu bola, ternyata kosong. Kemudian bola yang di tengah diangkat, kosong juga. Nah, jika kaleng 1 dan kaleng 2 kita angkat namun tidak terdapat bola, maka sudah pasti kaleng ketiga yang berisi bola. Ya, kaleng ketiga. Nah, bola tadi kita anggap sebagai rataan sampel. Maka berapa kaleng yang bisa ditebak secara bebas? Ya, hanya 2 ya, 3 dikurangi 1. Jadi ada satu kaleng yang dianggap tidak bebas karena kita sudah tahu kalau 2 kaleng diangkat tidak ada, pasti di kaleng ketiga bola itu ada. Nah, dari sinilah dari derajat bebas kita kurangi n-1 karena ada satu sampel yang tidak bisa ditebak secara bebas. Ukuran penyebaran yang terakhir adalah simpangan baku atau standard deviation. Nah, ragam tadi merupakan ukuran jarak kuadrat, sehingga untuk mendapatkan jarak yang sebenarnya adalah dengan mengakarkan ragam. Nah, tadi ragam kan kuadrat dari deviasinya. Nah, simpangan baku adalah akar dari ragam. Nah, jika ragam populasi tadi to kuadrat, maka simpangan baku dari populasi adalah to saja, karena akar dari to kuadrat adalah to. Kemudian ragam sampel S kuadrat, maka simpangan baku sampel S saja. Ya, terima kasih. Ukuran penyebaran tadi adalah akhir dari deskripsi dan eksplorasi data materi kedua metode statistika. Teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan di WA group. Kemudian materi dapat diakses di Evita. Tugas juga ada di Evita. Untuk video ini silahkan cek di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.